Penyakit yang mudah dibangun setan terhadap diri kita itu sebenarnya adalah penyakit ujub. Sehingga seorang suka membesar-besarkan apa yang sudah dia buat atau merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kedua, tidak terpedaya oleh pujian manusia. Karena hakikat dari amal kita itu targetnya adalah bagaimana Allah memberikan apa yang sudah dia janjikan jika kita betul-betul bertakwa kepadanya. Kedua, apa yang dia janjikan itu berupa keuntungan dunia dan juga berupa keuntungan akhirat. Nah, ini dua hal yang sudah kita diskusikan. Kita masuk kepada yang ketiga, merahasiakan amal. Ya, di antara tanda-tanda ikhlas yang paling besar yaitu merahasiakan amal. Apa yang dimaksud dengan merahasiakan amal? Ini kita lihat pembahasannya. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas, dalam satu kesempatan ayahnya Sa'ad berada di tengah domba gembalaannya. Tidak berselang lama putranya Umar dan terkejut melihat ayahnya sedang menggembala. Sontak berkata Sa'ad, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang kuda ini." Begitu telah mendekat, Umar berkata, "Ayahku, apa yang menyebabkan engkau rela menjadi seorang badui di tengah gembala kambingmu, sedangkan orang-orang berebut kekuasaan di Madinah?" Jadi waktu itu ada satu yang anaknya pun nggak tahu, kira-kira begitu. Orang waktu itu sedang berpacu untuk merebut bagaimana reputasi dan macam-macam. Tapi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ditemukannya sedang menggembala kambing di padang pasir. Begitu melihat anaknya, dia terkejut. Anaknya bertanya, "Ada apa ini ayah? Kok enggak pernah-pernahnya saya tahu kau jadi gembala kambing?" Nah, ini bahasa lebih bebasnya ini. Kemudian dia mengatakan, dia di sini Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, "Diam." Kalau bahasa kita mungkin, jangan bicara. Kenapa? Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang melakukan kebaikan secara tersembunyi. Seorang penggembala kambing, tidak ada satupun dari kambing itu yang dia berharap pujian. Walaupun dia mencarikan makannya, minumnya, dan dia sholat di tengah kambing-kambing itu, atau dia membaca Quran, dia bisa membaca Quran dengan nyaman tanpa berharap pujian dari kambing-kambing yang dia gembala itu. Kira-kira ini bentuk pelajaran yang sedang mau diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya para salafus soleh adalah mereka yang suka sekali pergi ke tempat-tempat sendiri. Kalau bahasa yang sering kita dengar, uzlah. Ngapain uzlah? Itu tadi, menyederhanakan diri. Karena kalau kita sudah saling ngobrol, nggak usah pun yang masalah besar, masalah anak. Coba Bapak ingat, kalau sudah si A teman kita ngobrol tentang anaknya, menceritakan anaknya, pertanyaan saya, apakah kita mendengar atau menyukai cerita itu, atau akan menimpali cerita itu dengan cerita tentang anak kita pula? Yang sering terjadi, kalau seorang menceritakan anaknya, kita akan mengatakan, anakku juga. Artinya apa? Kita tidak mau kalah. Kita juga ingin menunjukkan bahwa kita punya anak, yang anak kita bukan malah tidak sekedar sama, tapi lebih baik dari yang dibilangnya. Itu penyakit orang kalau sudah duduk ngobrol-ngobrol. Salafus soleh kita, orang-orang soleh, mereka nggak mau banyak bicara. Mereka lebih suka diam. Kalau diam nggak dapat bagian, nggak ada masalah. Kenapa? Apa yang harus saya tangiskan? Karena rezeki saya saja pun Allah sudah atur, dan saya akan mengambil sesuai dengan ikhtiar saya. Wah, si Anu dekat dengan pejabat, duitnya banyak, saudara. Apa yang nggak dia minta? Atau apa yang dia minta yang nggak dikasih? Ya sudah, mungkin cara rezeki dia begitu, saya nggak begitu. Kira-kira itulah di antara filosofi atau prinsip yang dijaga oleh seorang mukmin. Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah.
rambutnya kusut, kedua kakinya penuh debu. Jika ia berada dalam penjagaan, maka ia berada dalam penjagaan. Jika ia berada di kalangan awam, maka ia akan berada di kalangan awam. Jika ia meminta izin, dia tidak diizinkan. Jika dia meminta tolong, dia tidak akan ditolong. Dengerin ini. Beruntunglah orang yang ikut jihad fi sabilillah, modal sendiri, pakai kuda, ya, rambutnya kusut, kakinya berdebu, artinya menunjukkan dia betul-betul ikut jihad. Yang namanya kerja, in kana fil hirasah, jika tugasnya di pos ronda, kana fil hirasah, maka dia ikut, maka dia ronda. Hirasah ini, ronda yang dimaksud bukan sekedar duduk di pos, tidak, menjaga. Kalau orang tidur, dia jaga malam. Jaga malam maksudnya betul-betul jaga, ya. In kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau ketemu banyak orang, ya udah, dia kayak banyak orang itu. In istazana lam yu'zan. Kalau dia sedang minta izin Pak, saya mau ke belakang. Alah, udahlah, nanti aja dulu, kau sini aja. Kenapa lam yu'zan? Nggak ada kelebihan apapun. Kalau saya, ini mohon maaf lah, saya juga belum pernah coba lah. Secara apa namanya, suddenly, tiba-tiba saya pergi ke kantor wali kota lah, masuk jumpain protokoler, Pak izin Pak, saya mau ketemu sama wali kota. Saya belum pernah coba nih ya, kayaknya kalau ditanya siapa yang mau ketemu, Ustadz Abdul Latif Khan, kayaknya akan mudah bagi saya untuk masuk ketemu sama wali kota. Kenapa? Setidaknya kalaupun dia belum pernah jumpa saya, nama saya udah cukup dikenal. Tapi coba kalau ada seorang tukang sapu pasar, kerja dinas di kota Medan, digaji honorernya oleh pemerintah kota Medan, datang ke kantor wali kota, minta izin mau bicara 4 mata sama wali kota. Bisa dipercaya kira-kira dapat izin langsung nggak? Suddenly artinya tiba-tiba saja, nggak perlu pakai janji dulu. Nah, ini orangnya kayak begini kata Nabi. Tapi wa in syafa'a lam yushaffa, kalaupun dia minta tolong, orang nggak tertarik menolong. Alah, udah kerjakan saja kerjaanmu lah, jangan banyak kali permintaan ini itu. Tapi Nabi mengatakan di awal hadis ini dengan mengatakan tuba li 'abdin akhizin bi'inani, beruntunglah seorang laki-laki yang memegang kendali farasi fi sabilillah. Dia kerjanya benar, tapi fasilitas apapun nggak dapat. Kenapa Nabi mengatakan beruntung? Jawabannya satu, karena dia bekerja karena Allah. Nggak penting. Pesan hadis ini apa? Nggak penting orang peduli sama kita. Nggak penting orang, apa istilahnya lagi, hormat sama kita, memuliakan kita. Nggak penting sama kita. Saya ada pujian, tidak ada pujian, ada pelayanan, tidak ada pelayanan, ada fasilitas, tidak ada fasilitas. Ini kerjaan saya. Ya sudah. Saya akan kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Kira-kira begitu. Ya, rubba ash'asa madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrah. Banyak kali orang yang berambut kusut yang ditolak banyak orang, andaikan ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Di zaman salafus saleh ada kisah tentang susahnya hujan. Sampai-sampai negara memerintahkan salat minta hujan. Kalau saya tidak khilaf itu di zaman Malik bin Dinar. Sudah semua ulama dikerahkan untuk memimpin salat minta hujan. Langit nggak turun-turun hujan setetes pun.
Jangankan turun hujan, mendung saja nggak datang. Satu hari Malik bin Dinar berada di masjid bersama beberapa orang. Masuklah seorang yang kulitnya hitam sekali, dan diyakini ini budak. Masuk nyelinap, tengok kanan, tengok kiri, ke dalam. Habis sholat dia berdoa. Doanya itu terdengar sama Malik bin Dinar. Ya Allah, kira-kira begitu. Sudah berulang mereka minta hujan kepadamu. Aku nggak siap kalau mereka menuduhmu bahwa kau tidak peduli sama mereka. Aku nggak bisa terima, ya Allah. Aku tidak mau mendengar namamu direndahkan. Aku minta kepadamu, wahai Tuhan yang maha besar, wahai Tuhan yang maha berkuasa menurunkan hujan, turunkanlah hujan supaya mereka jangan salah sangka kepadamu. Doanya belum selesai, di luar masjid hujan sudah turun dengan lebat. Terkejut. Ini ulama besar nih. Siapa ini orang yang sedang berdoa? Diikutinnya. Ketika pulang, pergi ke sebuah rumah besar, ditanya, siapa orang-orang? Ya, yang punya rumah tahu betul, karena ini ustadz hebat gitu. Siapa orang yang ciri-cirinya seperti ini? Si pemilik rumah bilang, oh itu budak kami itu. Orangnya nggak ada istimewanya. Kenapa ustadz? Diceritakan begini, saya mau beli dia. Ustadz, kalau Ustadz memang mau sama dia, udahlah, saya kasih gratis saja, Ustadz ambil aja dia. Dipanggil, sini, ini Ustadz mau beli kau, aku kasih gratis sama dia. Ditanya sama dia, mohon maaf Ustadz, kenapa Ustadz mau beli saya, atau kemudian mendapat saya sebagai hadiah? Apa alasannya? Terus terang selama ini saya tidak pernah jumpa siapapun, saya tidak pernah kenal siapapun. Jawab, saya dengar kau tadi menangis di masjid. Maka kau tidak layak menjadi budak, kau cuma layak jadi budak Allah. Lantas dia berdoa, wahai Tuhan, kalau begini ceritanya, lebih bagus aku mati saja. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah mencabut nyawanya. Kenapa dia bilang lebih bagus mati saja? Biasanya kalau sudah amal kita ketahuan, cepat atau lambat, setan akan jadikan itu sebagai alat untuk merusak kita. Nah ini mohon maaf ini. Saya pernah berupaya menyembunyikan satu cerita tentang saya berinfak kepada seseorang. Sampai sekarang masih saya sembunyikan. Tapi sudah satu step saya turun. Ini saya cerita. Buktinya saya sudah cerita nih. Saya ketemu dengan seseorang yang dia menceritakan kekurangannya. Lantas saya memberikan dia uang dalam sejumlah besar. Dan saya minta sama Allah, saya janji sama Allah, ya Rabb, saya tidak akan pernah mengkhabarkan kepada siapa uang ini saya sampaikan. Tapi kalau ditanya sampai sekarang, nah cuma lompat saja saya untuk menceritakan itu minimal kepada istri saya. Kenapa? Biasanya kalau amal kita itu sudah tulus kita kerjakan, setan itu paling mudah mendesak kita untuk ceritakan saja. Kan sama istri, bukan sama orang lain. Kan sama anak, bukan sama orang lain. Kan sama jamaah, tujuannya kan untuk pelajaran. Begitulah dia. Untuk apa? Merusak. Makanya orang-orang mukmin ketika tahu amalnya itu berkelas, bermutu, nggak pernah cerita sama orang lain. Ini sebenarnya juga menjadi penyelamat sama kita. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia menuturkan, sungguh ada orang yang menghafal Quran tanpa diketahui oleh tetangganya. Ada orang yang memahami banyak ilmu, namun orang tidak mengenalnya. Ada orang yang melakukan sholat sangat lama di rumahnya, sementara orang mengunjunginya dan tidak mengetahui itu. Sungguh, kami banyak mendapati rahasia, sehingga selamanya ia dilakukan secara terang-terangan. Sungguh, kaum muslim berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa terdengar suaranya, yang terdengar hanya suara bisikan antara dirinya dengan Tuhannya. Semakin tersembunyi keinginan kita kepada Allah, semakin dengar Allah atas apa yang kita minta, dan semakin mungkin doa itu dikabulkan Allah. Saya ambil contoh. Saya sakit misalnya. Saya tidak mau cerita, atau kalau saya cerita, saya cuma cerita sakit saja. Tapi saya menunjukkan sikap di mana saya bersungguh-sungguh dan menunjukkan saya being happy, tidak ada persoalan. Saya selalu enjoy, saya selalu gembira, nggak ada masalah. Sakit ini tidak membebani.
Tapi di saat saya sendiri, tidak ada orang lain, saya menadahkan tangan meminta kepada Allah, wahai Tuhan, bantulah kesembuhan kepada saya. Saya tidak menunjukkan saya mengeluh kepada orang, tapi saya akan minta sama Allah supaya Allah sembuhkan. Nah, ini yang dimaksud tadi. Orang yang tidak mau mengeluh di depan orang banyak, walaupun dia sebenarnya sudah sangat terbebani. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Kalaupun orang tahu, nah ini pernah Umar bin Khattab. Umar ini nggak pernah ketahuan penyakitnya apa. Kalau kelas Umar, kata Huzaifah, munafik itu 0% pun nggak ada sama dia. Satu hari, Umar itu pernah jalan sendirian, tiba-tiba jalannya dipercepat. Seperti ada sesuatu yang mau dikerjakan. Seorang sahabat melihat dia dan ikut mengejar kemana Umar pergi. Rupanya Umar pergi ke satu tempat yang sepi. Begitu sampai di tempat sepi itu, Umar memukul dirinya sendiri dan mengatakan, "Bah, kau pikir," kalau bahasa kita di Medan, "kau pikir kau hebat kali Umar. Jangan mentang-mentang kau presiden ya Umar. Terus kau anggap kau lebih tinggi dari orang lain. Jangan mentang-mentang kau presiden, lantas semua orang harus hormat kepadamu." Umar sedang ngomong sama siapa? Sama dirinya sendiri. Yang bilang jangan mentang-mentang itu ya dia sendiri. Yang dimarahinya dirinya sendiri. Nggak ada orang lain. Tapi ketahuan oleh seorang sahabat yang ngintip, kena penasaran, Umar mau kemana? Apa yang terjadi bagi seorang Umar? Jabatan presiden tidak dibarengi dengan kenikmatan atau kesenangan menikmati fasilitas. Umar tidak punya rumah, kantor yang mewah, walaupun jelas Umar punya kantor. Umar tidak memperlakukan orang yang sedang ingin ketemu dia dengan pendekatan daftar antrian, tidak. Siapa yang datang duluan, itu yang saya terima. Siapa yang datang belakangan, sorry, antri. Nggak begitu. Pola antrian Umar, siapa yang paling bertakwa, dia boleh datang jumpain saya. Satu hari Abu Sufyan dan beberapa petinggi di zaman Nabi masih hidup, ini mereka sampai jelang Nabi wafat, mereka masih kafir. Datang jumpain Umar bin Khattab. Kalau boleh kita bilang Umar lihat CCTV, oh Abu Sufyan sama kawan-kawan. Umar diam saja. Pak Presiden, mereka mau datang, ada urusan yang mau diselesaikan. Bilang sama mereka, sabar, saya sedang ada kerjaan. Tengok CCTV lagi, datang Bilal bin Rabah. Bayangin itu. Siapa sih Bilal dibanding Abu Sufyan? Begitu dilihat Bilal, panggil ajudan. Tuh Bilal suruh masuk. Masuk Bilal, Abu Sufyan heran. Apa cerita ini? Kita di luar datang, kenapa dia di luar masuk? Protes mereka. Protesnya didengar oleh Umar. Umar keluar. Apa yang kalian proteskan? Kalian di mana waktu Bilal disiksa habis-habisan? Siapa kalian waktu terjadi perang Badar? Siapa kalian waktu terjadi perang Uhud? Siapa kalian dibanding Bilal bin Rabah ketika pertama sekali Islam ini diasas oleh Nabi? Apa kalian lebih tinggi dari dia? Aku saja pun lebih rendah dari Bilal. Itu kata Umar. Begitulah seorang mukmin memperlakukan orang-orang saleh. Kalau sekarang, mana ada cerita? Sekarang orang kehormatan itu jabatan. Kehormatan itu kalau sudah kondang. Kalau nggak kondang, nggak ada cerita hormat. Sehebat apapun. Ya, baik, kita lanjut ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ia mengatakan, jadilah pecinta keterasingan yang benci popularitas. Jangan tampakkan dirimu bahwa kamu cinta keterasingan hingga justru dirimu terkenal. Jadi ada orang yang dia hidupnya zuhud tapi selalu pamer. Zuhud, pamer. Maksudnya apa? Oh, kalau saya saya tidak mau hal-hal yang begini. Mulutnya ngomong. Itu hati-hati, itu zuhud yang ujub diri. Ya. Jangan tampakkan dirimu bahwa kau cinta keterasingan. Sungguh, klaim akan kezuhudan dirimu, artinya kau keluar dari sikap zuhud. Kalau kau mengatakan dirimu zuhud, kau tidak zuhud.
Kalau kau mengatakan dirimu ikhlas, kau tidak ikhlas. Karena zuhud dan ikhlas itu bukan kerja mulut, itu kerja dari akhlakmu. Gak perlu diucapkan, biarkan saja orang memberikan penilaian. Itu yang harus dipahami itu. Fudail bin Iyad mengatakan beberapa sikap yang sangat bermanfaat. Jika kau bisa terkenal namun tidak ingin dikenal, maka lakukanlah. Jika kau mampu untuk mendengarkan dan tidak bicara, maka lakukanlah. Jika kau mampu duduk dan tidak dipersilahkan duduk, maka lakukanlah. Jadi artinya, enggak usah minta fasilitas lah. Kau ingin terkenal, tapi kau tidak mau melakukannya, ya, tidak ingin terkenal, silahkan. Kau ingin mampu mendengar, tapi tidak mau kau mampu untuk mendengarkan dan tidak bicara, itu lebih baik. Maksud silakanlah, lakukanlah, itu maksudnya lebih baik. Sufyan bin Uyainah dari Abu Hazim mengatakan, sembunyikan kebaikanmu lebih kuat dari kau sembunyikan keburukanmu. Sekarang ini apa yang terjadi sama kita? Kita lebih kuat menyembunyikan keburukan ketimbang kebaikan yang kita lakukan. Bukan tidak mungkin di antara kita, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah mengampuni kita, ada yang pernah berzina. Ada orang yang tahu, tak tahu. Kenapa? Karena kita kuat menjaga itu, bahkan mulut kita pun tak terucap kalimat itu. Kenapa? Supaya jangan ketahuan. Bisa enggak? Kalau untuk kebaikan pun kita tidak perlu menceritakannya. Bisa enggak kita menyembunyikan kebaikan kita jauh lebih kuat dari menyembunyikan keburukan-keburukan yang bersikap aib atau bisa merusak kita. Nah, itu kata Sufyan bin Uyainah. Masya Allah, berat sekali. Penyakit kita naluriahnya begitu, yang namanya buruk tak mau kita orang tahu. Tapi kalau baik, aku tak mau, aku yang begini ini, tak suka aku tak bisa, aku tak semua tak. Tapi kalau sudah, aku tidak pernah buat ini, aku mana pernah kita, bahkan kecium pun enggak. Salah, enggak salah. Tapi bisa enggak kita jaga kebaikan kita? Sehingga enggak perlu orang cerita. Berapa kali kita tahajud sebulan? Berapa banyak Al-Quran kita baca? Sudah berapa banyak hafalan kita? Karena terkadang, kalaupun kita melaporkan hafalan kita kepada orang lain, bisa jadi orang lain menganggap bahwa wah, dia hebat. Sudah, itu bisa jadi penyakit sama kita. Ya. Wahib bin Al-Warad menulis surat untuk saudaranya. Lahiriah amalmu telah mencapai kedudukan mulia dan terhormat di mata manusia. Burulah derajat dan kedekatan di sisi Allah dengan batin amalmu. Ketahuilah satu derajat itu menghalangi yang lain. Kalaupun sudah banyak orang menganggapmu sebagai ulama hebat, syekh terkenal, ulama kondang, pejabat mulia, rendah hati dan sebagainya, itu manusia yang bilang. Apakah Allah melihatmu seperti itu? Ayo, kejar derajatmu di hadapan Allah. Karena berapa banyak orang yang mampu, ya apapun ceritanya, kalau saya kedatangan tamu di rumah, nggak mungkin saya terima tamu bersinglet saja. Atau saya tidak pakai baju, saya pasti akan memakai pakaian terbaik saya. Kalau mungkin saya memakai wewangian supaya dia kenal saya, dia tahu saya, bahwa saya selalu menjaga kebersihan, walaupun, Masya Allah. Itu makanya sering anak-anak gadis juga sekarang. Belum tentu rajin mandi, tapi rajin berminyak wangi. Kenapa? Yang penting zahirnya saja. Orang lihat dia cantik, orang lihat dia hebat dan sebagainya. Padahal betapa busuk dan baunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti rumah. Kita bisa ngelihat orang banyak bangun rumah besar-besar, mata Allah cuma melihat sederhana saja. Rumah itu baru terang kalau ada salat di dalamnya. Rumah itu baru sejuk kalau ada baca Quran di dalamnya. Sehebat, sebesar apapun, seterang apapun, sebanyak apapun lampunya, kalau tidak ada salat dan baca Quran, Nabi mengatakan itu seperti kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jemaah yang mulia, inilah pelajaran kita hari ini. Nanti insya Allah kita akan melihat catatan mendatang terkait materi yang sudah kita diskusikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya